Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aslaha ad-dhamair wa naqa as-sarair fahadal qalba al-ha'ira ila tariqi awla al-basair. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh anqal alamin sarira wa azkahum sira wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sairi ashabi sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum ila yaumin ma'ad. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kehidupan dunia ini, apabila ada seorang manusia yang dia tadi itu lebih mementingkan dari kehidupan dunianya daripada kehidupan akhiratnya, maka ketahui bahwasannya dia telah keluar dari jalur hidup, tujuan hidup yang sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, menciptakan jin, kecuali hanya agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bekerja berniat untuk ibadah, berangkat ke masjid berniat untuk ibadah, segala perbuatannya harus bernilai ibadah. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang menjalani kehidupan sesuai dengan apa-apa yang menjadi tujuan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Ghazali, beliau mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan, fal ajabu minal adamiyyi kaifa yasta'dhimud dinara ad-dirhama wa nafaisal jawahir. Fal ajab, maka begitu yang mengagumkan, mengherankan, membuat orang ini bingung. Minal adamiyyi, dari kelompok manusia ini, kaifa, bagaimana mungkin yasta'dhimud dinara, kehidupannya hanya mengagung-agungkan dinar, ad-dirham, mengagung-agungkan dirham, maksudnya mengagung-agungkan uang, wa nafaisal jawahir, dan segala sesuatu yang menurut pandangan manusia adalah sesuatu yang berharga. Tetapi wa yaghfulu an ni'matillahi, tapi dia lupa akan satu nikmat Allah,
tidak terlalu banyak. Nikmat Allah banyak sekali, tapi contohnya tidak terlalu banyak hadirin. Nafas kita, bahkan kehidupan kita semuanya nikmat Allah. Kadang kita lupa, kita memikirkan bagaimana mendapatkan harta sehingga tidak mendapatkan harta timbul perasaan penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfulu, sedangkan dia lupa an ni'matillahi fi syurbati ma'in. Dia lupa dari nikmat Allah berupa meminum air putih. Ida ihtaja ila syurbiha, kalau dia dalam keadaan membutuhkan untuk meminum air. Wal istifrau anha badlu jami'id dunya fiha, merasa senang, merasa nikmat dengan air yang diberikan oleh Allah, bahkan terkadang berani untuk mengorbankan apapun untuk mendapatkan satu nikmat Allah berupa air minum. Kita jangan sampai menyalahkan Allah. Kita menyatakan Allah tidak kasih sayang kepadaku, Allah kurang kepadaku. Kenapa? Karena aku belum punya kendaraan, karena aku belum punya rumah pribadi, karena aku belum punya ini dan itu dari berbagai kehidupan dunia. Tapi kita lupa nikmat yang diberikan oleh Allah yang terkadang kita melupakannya, yaitu kita diberikan nikmat oleh Allah berupa mampunya kita untuk meminum air yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu dalam kehidupan dunia ini yang menjadi fokus kita, yang menjadi pegangan kita tiada lain kecuali kita bersambung dengan Allah, kita bersambung dengan Nabi Muhammad melalui perantara orang-orang yang soleh. Itu yang menjadi tujuan hidup kita. Sedangkan kita kerja, kita mencari nafkah, itu hanya sekedar sambilan. Tetapi tujuan utamanya nyampe ke hadirat Allah, nyampe ke hadirat Nabi Muhammad melalui perantara guru-guru kita yang soleh. Apa perantara tersebut? Agar kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah. Di tengah terjadinya berbagai fitnah, di tengah terjadinya dalam keadaan narasi dari masing-masing orang yang sudah mengarah kemana-mana. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Seorang ulama, beliau menyatakan bahwasannya wala naro syai'an yuqarribul insan min rabbih wa nabiyyih. Dan kami tidak melihat sesuatu yang akan mendekatkan seorang manusia dari Allah, seorang manusia dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minas salafi, dan yang mampu mendekatkan kita dengan ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang terdahulu, melebihi mithlat tahabbubi ila awliya illahi wal arifina billahi wat tawaddudi ilaihim. Kecuali kita menampakkan kecintaan kita, kita hadiri majelisnya, kita dukung untuk mengajak orang menuju Allah dan Rasul, kita dengarkan selalu nasihatnya kepada wali-walinya Allah, orang-orang alim, dan juga menampakkan perasaan cinta kita kepada mereka. Di zaman sekarang ini, inilah cara yang paling menyelamatkan kita dan yang paling menyampaikan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa quwatar rabitati bainahum, dan adanya ikatan yang kuat dengan mereka. Apa misalnya? Kita melihat guru kita misalnya, mereka akan sholat menggunakan siwak, maka kita berusaha untuk menggunakan siwak. Mereka sholat berjamaah, maka kita berusaha untuk sholat berjamaah seperti mereka orang-orang yang soleh. Ini yang akan memperkuat hubungan kita dengan mereka. Katanya beliau, ini perkataan dari Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus.
Beliau mengatakan khususon fi hadaz zaman, khususnya di zaman kita sekarang ini, idza ta'allaqta biwahid minal arifina wa qawiyat rabitatuka bihi. Di zaman ini, kalau kita ada seseorang saja, orang pilihannya Allah, seorang alim, seorang kiai, seorang ustadz, seorang penyampai agama yang lurus jalannya, kita jadikan satu orang ini sebagai orang yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meniru perbuatan baik mereka, memperkuat hubungan ikatan batin dengan mereka. Maka ketahui, idza tajalla alaihi al-haqqu wa afadha alaihi syai'an min fuyudatih. Kalau misalnya sang alim tadi itu tengah memberikan rahmatnya kepada Allah, memberikan rahmatnya kepada orang alim tadi itu, Allah memandang dengan pandangan rahmat kepada orang alim tadi itu, maka ketahui wajadaka fi qalbih, sang alim itu akan mengetahui bagaimana kecintaan kita kepada mereka. Hati kita ada pada hati mereka. Cinta kita ada pada cinta mereka. Dan mereka mengetahui ketika mereka mendapatkan pemberian dari Allah, maka mereka pun akan mengingat kita. Sehingga fayahsurulaka kismaka mimma ufridhu alaihi bila ta'ab. Kita pun akan mendapatkan cipratan rahmat karena mereka yang kita cintai tengah mendapatkan rahmat dari Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita mengandalkan Al-Quran kita, seberapa banyak kita membaca Al-Quran? Kita mengandalkan sholat kita, syekhusuk mana sholat kita? Maka tetap jalani yang wajib itu wajib, yang sunnah kita berusaha untuk melaksanakan, dan jangan lupa untuk menyampaikan kita ke hadirat Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, katanya Allah, carilah untuk menuju Allah perantara. Carilah perantara untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah ilmunya Rasulullah melalui apa? Sanad dari para ulama kita, dari fulan, fulan mengambil dari fulan, fulan mengambil dari fulan, sampai bersambung kepada para sahabat, sampai bersambung kepada Nabi. Ikatan yang seperti ini yang akan menjadikan hidup kita berkah, hidup kita penuh dengan kenikmatan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita melihat kehidupan kita sekarang ini, berapa narasi yang kita dapatkan di media sosial? Kebaikan ada, tapi keburukan juga terdapat dalam media sosial. Caci maki, ujaran kebencian, ini itu yang semuanya akan semakin memperkeruh hati kita. Ini semuanya harus betul-betul kita hindari, hadirin. Dikatakan, ulama mengatakan bahwasannya waqala ba'duhum, berkata sebagian mereka para ulama, ini prinsip hidup kita, hadirin. Al-afiyatu asyratu ajza. Yang namanya kebaikan, kebaikan kehidupan kita, kebaikan iman kita, kebaikan hubungan kita dengan Allah, itu ada 10 macam. Ada 10 macam katanya ulama. Kulluha fit taghafuli. Semuanya 10 tadi itu intinya, jangan pernah memperdulikan omongan orang-orang yang akan menjauhkan kita dari Allah dan Rasul. Ini inti dari semua kebaikan. Kita sering berangkat ke masjid misalnya, ada orang yang mengatakan dia mungkin akan berbuat tidak baik di masjid, mungkin akan mencuri. Jangan pedulikan omongannya, karena hal itu yang akan menjadikan kita selamat. Kalau kita pedulikan omongannya, maka kita yang rutin berangkat ke masjid justru akan meninggalkan untuk berangkat ke masjid karena omongan manusia. Mengatur rumah tangga, istri kita menggunakan jilbab dengan sempurna,
anak kita menggunakan jilbab dengan sempurna. Kita larang untuk hadir di tempat yang di situ ada campur laki perempuan. Kemudian ada omongan, itu terlalu fanatik, itu terlalu melampaui batas, itu membatasi kesenangan atau mungkin membatasi hak asasi sang istri, hak asasi sang anak. Omongan-omongan seperti ini jangan pernah pedulikan. Kenapa? Kalau sampai kita pedulikan, maka kita pun akan merasa susah, akan merasa sedih, yang akhirnya akan timbul perasaan terserah engkau wahai istriku, mau gunakan jilbab terserah, tidak gunakan jilbab terserah. Akhirnya apa? Kita yang akan mendapatkan pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah memperdulikan omongan orang yang omongan itu akan menjadikan kita semakin jauh dari Allah dan Rasul-Nya. Faya bakhat man taghafala fi zamanina. Maka begitu beruntung orang yang tidak memperdulikan ocehan orang-orang yang jauh dari Allah dan Rasul-Nya. Wa yas'ada wa fi hadzal ma'na yaqulu tilmidahu al-'allama Ahmad bin Umar Bajudzab warda at-taghafula khala ma hayyaita tajiduhu fihi salama ijmalan wa tafsilan. Sehingga dikatakan orang yang kehidupan dunianya ini hanya fokusnya kepada Allah dan Rasul dan hanya fokus kepada orang-orang yang bisa menyampaikan dia kepada Allah dan Rasul. Orang yang seperti ini maka dia akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan secara total, keselamatan dunianya, keselamatan akhiratnya, semuanya didapatkan karena satu tujuan, yaitu untuk sampai ke hadrat Allah, untuk sampai ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ikuti omongan mereka, bukan tambah ilmu yang kita dapatkan, tapi justru kita semakin jauh dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian berusahalah untuk setiap harinya kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Hadir ke majelis ilmu, fungsikan semua anggota tubuh kita untuk mendapatkan tambahan ilmu. Didukung dengan al-buka, wa tadarru, wal istighfar bil ashar. Perbanyak menangis karena Allah. Bersungguh-sungguh meminta kepada Allah. Dan yang ketiga, istighfar. Terutama di waktu ashar, di waktu tengah malam sampai subuh. Ketika banyaknya manusia dalam keadaan lupa, tidur. Maka kita bangun meskipun cuma 2 rakaat, kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita menangis kepada Allah, kita menyampaikan apa-apa yang menjadi kehidupan kita dalam keadaan kebingungan seperti ini, maka itu yang akan menyelamatkan kita. Wa bizuhdi fid dunya. Jangan terlalu cinta kepada dunia. Yang keempat, yang kelima, wa ma sami'na birajulin salihin aw imra'atin salihatin illa wazurnahu wa talabna minhu ad-du'a. Yang kelima, kalau kita dengarkan di situ ada orang soleh, di situ ada orang alim, di situ ada orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, maka berusahalah untuk meminta doa kepada mereka. Jangan urusan dunia saja hadirin. Jangan kita datang ke tempatnya para kiai, datang ke tempatnya para ustadz, datang ke tempatnya orang alim sambil membawa air. Kita mengatakan, wahai ustadz, wahai kiai, wahai orang alim, ini tuh kuku sepi, tolong doakan. Lah, mintalah doa, doakan aku, doakan istriku, doakan anak-anakku agar selamat dalam kehidupan dunia ini, agar tidak termakan fitnah. 5 hal ini kalau dilaksanakan, orang akan mendapatkan kemuliaan. Menangis karena Allah, betul-betul meminta kepada Allah, mengucapkan istighfar terutama waktu malam hari, kemudian tidak cinta kepada dunia. Yang kelima, meminta doa orang-orang yang soleh, baik laki-laki
ataupun perempuan. 5 sifat ini yang akan menyelamatkan kita dari fitnah yang terjadi di dalam kehidupan dunia kita ini. Semoga kita terselamatkan dari berbagai fitnah. Amin ya rabbal alamin.